Jam tangan tua di rumah kosong. Malam itu, jam sudah menunjukkan pukul 12 tepat saat aku akhirnya tiba di depan rumah peninggalan kakekku. Rumah itu sudah kosong selama bertahun-tahun sejak beliau meninggal, dan orang tuaku memintaku untuk membersihkannya sebelum dijual. Udara dingin bulan Juni menusuk kulit, diperparah oleh kegelapan pekat yang hanya ditemani cahaya rembulan tipis dan lampu jalan yang berkedip-kedip di kejauhan. Aku mendorong gerbang besi berkarat yang enggan bergerak, menimbulkan decitan panjang yang memecah keheningan. Halaman depan dipenuhi ilalang tinggi yang menari-nari di tiup angin, seolah menyambutku dengan bisikan-bisikan tak dikenal. Jantungku berdebar lebih kencang saat aku melangkah masuk. Pintu utama rumah terbuat dari kayu jati tua yang kokoh, namun kini catnya mengelupas dan permukaannya dipenuhi retakan. Aku merogoh saku, mencari kunci yang sudah berkarat. Begitu pintu terbuka, bau apek dan debu langsung menyergap indera penciumanku. Aku menyalakan senter ponselku. Sinarnya menari-nari di antara bayangan-bayangan aneh yang tercipta dari perabot tertutup kain putih. Tujuanku malam itu adalah kamar tidur utama kakek. Konon di sana tersimpan beberapa barang pribadi beliau yang perlu diperiksa. Aku melangkah hati-hati melewati ruang tamu yang gelap. Suara langkahku menggema di seluruh ruangan. Di tengah keheningan, aku mendengar sesuatu. Bukan suara tikus, bukan pula desiran angin. Ini lebih seperti detakan pelan teratur seperti jam tangan. Aku berhenti. Bukankah semua jam di rumah ini sudah mati? Kakekku adalah kolektor jam, dan banyak di antaranya yang berhenti berfungsi bertahun-tahun lalu. Detakan itu terdengar jelas, seolah berasal dari kamar kakek. Rasa penasaran bercampur takut mendorongku untuk melanjutkan langkah. Ketika aku memasuki kamar kakek, udara terasa lebih dingin. Tirai jendela yang robek melambai pelan, seolah ada yang tidak terlihat menggerakkannya. Senterku menyapu ruangan, menyoroti lemari kayu besar, meja rias yang berantakan, dan tempat tidur dengan kelampu usang. Detakan itu semakin keras. Aku mengarahkan senterku ke meja samping tempat tidur. Di sanalah tergeletak di antara buku-buku tua dan kacamata berbingkai bulat sebuah jam tangan saku perak antik. Jam itu tampak masih baru, mengkilap seolah baru saja dipoles. Jarumnya bergerak menunjukkan waktu yang sama dengan jam di ponselku. Aku mengambil jam tangan itu. Permukaannya terasa dingin, namun detakannya begitu kuat, seolah memiliki denyut nadinya sendiri. Saat aku membalik jam itu, sebuah ukiran kecil menarik perhatianku. Itu adalah inisial kakekku, dan di bawahnya sebuah tanggal yang menunjukkan tanggal 28 Juni tahun 1970. Tiba-tiba detakan jam itu melambat, sangat lambat, hingga nyaris berhenti. Kemudian dengan kecepatan yang mengerikan, jarum jam itu berputar mundur, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam. Aku mencoba melepaskannya, tapi jam itu seolah menempel di tanganku. Pandanganku kabur, dan ruangan di sekitarku mulai memudar. Aku merasa ditarik ke dalam pusaran kegelapan. Suara-suara samar mulai terdengar, bisikan-bisikan yang tak bisa ku mengerti, diselingi suara tawa dan tangisan. Udara semakin dingin, dan aku bisa merasakan hembusan nafas dingin di leherku. Ketika jarum jam itu kembali menunjukkan angkanya semula, semuanya berhenti. Aku kembali berada di kamar kakek. Nafasku terengah-engah. Jam tangan itu jatuh dari tanganku, tergeletak di lantai.
Permukaannya kembali kusam dan tatakannya sudah tidak ada lagi. Aku melihat ke jendela, langit sudah mulai terang, fajar menyingsing, burung-burung mulai berkicau. Aku tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Apakah itu hanya mimpi, atau jam tangan itu benar-benar membawaku ke suatu tempat yang lain? Aku buru-buru keluar dari rumah itu, meninggalkan jam tangan perak di tempatnya. Saat aku menutup pintu gerbang, aku menoleh ke belakang. Di salah satu jendela di lantai atas, aku bersumpah melihat sosok samar berdiri di balik tirai, melambai perlahan, seolah mengucapkan selamat tinggal. Aku tidak pernah kembali ke rumah itu. Jam tangan kakek mungkin masih berdetak di sana, menunggu kurban berikutnya.